Assalamualaikum sahabat Anasori semuanya. Kali ini Anasori akan berbagi cerita viral, yaitu tentang seorang gadis Isabel Guzman yang dia adalah seorang pembunuh ibunya, dan kasusnya kembali diangkat pada Kamis lalu. Dan ini sangat viral karena memang ekspresinya saat di pengadilan yang tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Yuk simak lebih lengkap ceritanya. Namanya adalah Isabella Guzman. Dia lahir pada tahun 1995 yang tinggal di blok 2600 Jalan South 5, Colorado, Amerika Serikat. Kasus pembunuhan yang amat sadis ini terjadi pada ibunya, tepatnya terjadi pada tanggal 23 Agustus 2013, di mana usianya pada saat itu baru 18 tahun. Kasus ini kembali viral karena kasusnya diangkat tepatnya pada hari Kamis, di mana menentukan nasib dari Isabel Guzman, dan ekspresinya di saat pengadilan yang tidak meneteskan air mata karena penyesalan. Isabel Guzman adalah seorang anak yang menjadi korban broken home dari keluarganya, dan dia sudah mengalami keterpisahan dengan kedua orang tuanya sejak masih kecil. Sejak ibunya Yoon Min Hoy menikah kembali dengan seorang pria yaitu Ryan Hoy, sejak itulah pertengkaran hebat di antara Isabel dan ibunya terus terjadi, dan hal tersebut diketahui oleh Ryan Hoy. Dan Ryan Hoy mengatakan bahwa Isabel memang selalu sering cekcok dengan ibunya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Isabella semakin jengkel dengan ibunya, sehingga kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Ibunya telah berusaha menjelaskan kepada Isabel akan bagaimana kondisi mereka, namun tetap saja Isabel tidak terima, sehingga sampai kepada Isabel mengirimkan email kepada ibunya. Email itu berisikan sebuah ancaman kepada ibunya dengan ucapan "Anda akan membayarnya". Karena email tersebut, ibunya merasa terancam dan kemudian memanggil polisi ke rumahnya. Karena kejadian itu, akhirnya Isabel mengurung diri selama semalaman di kamarnya. Sedangkan keesokan harinya ibunya kembali beraktivitas bekerja di luar rumah. Namun ketika ibunya kembali dari pekerjaannya, tepatnya pada pukul 21.30, sepulang pekerjaannya dan kemudian dia ingin mandi, dan kemudian mulailah terjadi pertengkaran di sana, dan akhirnya ayah tirinya mendengarkan ada sebuah lesusan keras di atas. Seketika itu pula dia telah melihat sang istrinya tergeletak dengan menggenaskan dengan tongkat baseball tergeletak di sampingnya. 2 jam setelah itu polisi datang dan menemukan ibu Isabel dengan luka robek dengan tusukan 78 kali tusukan di daerah sekitar leher dan wajah. Setelah pembunuhan sadis itu, lalu Isabel keluar ke minimarket yang ada sebelah rumahnya dan mengatakan pada pemilik minimarket tersebut bahwa ia baru saja diperkosa dan meminta untuk segera untuk menelepon polisi. Setelah itu dia meminta izin untuk memakai kamar mandi untuk mandi dan berpakaian, lalu ia kabur. Sejak kejadian itu dia menjadi buronan selama 16 jam sebelum tertangkap oleh polisi. Namun dalam sidang pengadilan Isabella terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu, ia dinyatakan tidak bersalah karena didasarkan hasil evaluasi mental dan divonis mengalami gangguan jiwa, dan ia dikirim ke rumah sakit Pueblo. Dan pertanyaan Isabella saat ditanyakan kepadanya bahwa dia telah membunuh ibunya, dia menganggap bahwa wanita yang dibunuhnya itu adalah bernama Cecela, yang dia adalah seorang perempuan jahat yang harus dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Dan hingga hari ini Isabella masih di rumah sakit jiwa.
Dalam pandangan Islam bahwa sebuah kejahatan bisa saja terjadi, namun setiap kejahatan haruslah mendapatkan sebuah sanksi atas hal keburukan yang dilakukannya. Maka lembaga peradilan dalam Islam adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang mengikat untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam pandangan Islam bahwa keadilan haruslah dimiliki oleh setiap insan, maka barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain berarti dia telah melakukan sebuah kejahatan dan dia akan diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dengan memiliki bukti serta saksi yang melihat kejadian. Dan jika kejadian itu tidak memiliki saksi, maka orang tersebut akan diambil sumpahnya agar kemudian meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu secara sadar atau tidak. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Namun jika keluarga korban memaafkan, maka tidak berlaku hukum kisos padanya, namun tetap diberikan denda karena perbuatannya, yaitu berupa 100 ekor unta. Begitulah peradilan Islam yang memberikan keadilan bagi siapapun, baik muslim ataupun non-muslim dalam kehidupan Islam. Sistem peradilan yang adil ini hanya akan kita dapatkan dalam sistem kekhilafahan Islam, sebagaimana yang telah diwarisi oleh Rasulullah dan dijalankan oleh para khalifah sesudah beliau.